Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa syafaat itu adalah perkara yang sangat besar yang hanya ditentukan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah lah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk diizinkan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan tidak diragukan lagi bahwa pemberi syafaat terbesar atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebelum kajian tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin sampaikan apa yang jadi nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar di waktu pagi hari. Beliau menyebutkan tabda sabahaka kulla yaum bitafwidin amrika ilallah subhanahu wa ta'ala li'annaka la tadri madha ya'ridu laka amrul yaum bitamamihi mughayyabun la tadri ma yuridu laka bawawil amraka ilallah wa bi khasati da'wah al-azmah allati alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah wa hiya min awradis sabah saniyatan an nabiyina sallallahu alaihi wasallam ayyak antakul Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Mulailah setiap pagimu dengan menyerahkan urusanmu kepada Allah, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Masalah-masalah di hari itu masih teka-teki. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, maka pasrahkan urusanmu kepada Allah, terutama dengan doa yang diajarkan Nabi kepada putrinya Fatimah. Doa itu termasuk zikir pagi. Hadis ini adalah hadis sahih dari Nabi. Hadisnya, kamu katakan, kata Nabi kepada Fatimah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berharap dengan rahmatmu, dalam sekejap matamu jangan biarkan, jangan pernah kau tinggalkan aku sendiri dalam urusanku. Hanya kepada Engkaulah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan perbaikilah seluruh urusanku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5090. Jadi intinya, setiap hari kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, karena tidak tahu masalah setiap hari itu apa yang akan terjadi kepada kita. Urusan-urusan kita itu setiap hari ada. Makanya mintalah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah setiap hari, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah kepada putri beliau Fatimah, yaitu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Wa sabahu tabda'u bihadhihi da'wa sabahu khair wa yawmin barakah li'annaka tabarra' min hawli nafsik wa quwwatiha min fitnati wa zakatika min khairika wa tujaruka ila ghairi dhalik.
hari yang dimulai dengan doa ini akan menjadi hari yang baik dan penuh dengan keberkahan, karena kamu telah menomorduakan dirimu, menomorduakan kekuatanmu, menomorduakan kepintaranmu, menomorduakan kecerdasanmu, pengalamanmu, dan keahlianmu, dan lain-lainnya. Kamu telah serahkan urusanmu kepada ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengantar untuk selalu kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pesan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang syafaat. Di antara perkara penting yang dibutuhkan pada hari kiamat itu adalah syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syafaat itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, bukan untuk seluruh alam. Jadi tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, serta orang-orang yang gemar berbuat maksiat dan tetap dalam kemaksiatannya sampai mati itu, kecuali setelah Allah mengizinkannya. Karena agungnya masalah syafaat ini, Allah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Allah mengetahui bahwa manusia yang berada di dalam kesulitan di hari kiamat itu sangat membutuhkan syafaat. Syafaat itu termasuk hal yang paling sangat dibutuhkan oleh seseorang di hari kiamat. Namun Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang berhak untuk menerimanya. Allah yang tahu siapa hambanya yang akan mendapatkan itu, dan syafaat itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Beberapa ayat Al-Quran antara lain, dan sering kita baca di potongan ayat itu, surat ayat kursi, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Ada juga di dalam Quran surat Maryam ayat 85 sampai 87 dan beberapa ayat yang lain. Saya sampaikan lagi misalnya Quran surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Itu dalam Quran surat An-Najm ayat 26. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran ini menjadikan bahwa Allah lah pemberi syafaat yang pertama sekaligus yang terakhir bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa syafaat itu adalah perkara yang sangat besar yang hanya ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri.
Allah lah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk diizinkan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan tidak diragukan lagi bahwa pemberi syafaat terbesar atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah lah beliau memberikan syafaat terbesarnya di waktu-waktu penting nanti di hari kiamat. Di mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat itu. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, ketika beliau bercerita, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyasfa'a li yaumal qiyamah faqala ana fa'il. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau itu memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Maka lalu beliau menjawab, aku akan lakukan itu. Qala qultu ya Rasulullah fa aina atlubu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana aku meminta kepada engkau syafaat itu? Qala udlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Beliau lalu kemudian menjawab, mintalah padaku pertama kali di sirat. Qala qultu fa illam alqaka ala sirat. Lalu aku bertanya, bagaimana seandainya tidak menjumpai engkau ya Rasulullah di sirat? Lalu kemudian Nabi menjawab, qala fa'atlubni indal mizan. Kalau begitu engkau akan menemuiku di sisi mizan, penimbangan amal. Qultu fa illam alqaka indal mizan, bagaimana kalau tidak ditemui engkau di mizan? Bila tidak dijumpai engkau ya Rasulullah di mizan? Lalu Rasulullah menjawab, fa'atlubni indal haud fa inni la ukhtiu hadhihi salasul mawatin, rawahu Ahmad. Kalau engkau tidak temui aku di sana, maka di sisi telaga. Sesungguhnya aku tidak keliru dari 3 tempat itu, kata Anas bin Malik. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan bahas 3 tempat itu. Jadi ada mizan, ada sirat, ada haud. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpilih karena sebagai manusia yang paripurna. Kalau orang sufi itu menyebut insan kamil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan pribadi paripurnanya Rasulullah itu di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, karena di dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Jadi Allah yang memilih Nabi Muhammad atas izinnya untuk bisa memberikan syafaat, karena pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada akhlak yang agung. Sedikit gambaran saja, sedikit gambaran saya akan bacakan saja, cuma sekitar 1 menit, apa yang menjadi keindahan gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak mewakili, tapi setidaknya menjadi muhasabah buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak senyum, kadang tertawa tetapi tidak berlebihan. Nabi juga pernah bercanda tetapi tidak berbohong. Beliau tidak mengenakan pakaian melebihi pembantunya.
tidak pernah mencaci siapapun, tidak pernah merendahkan, memukul perempuan, memukul istrinya, memukul pembantunya. Tidak pernah. Bila ada orang yang berbicara tinggi, beliau sabar dan bisa menahan diri. Bila ada orang yang mencaci maki orang lain, Nabi mengatakan, jangan dengan cara begitu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan serupa, tetapi justru memaafkan dan mengulurkan tangannya. Jika bertemu dengan orang, beliau mengucapkan salam. Ucapan damai terlebih dahulu beliau lakukan. Bila bertemu teman, dia mengenali, menjulurkan tangannya. Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah, baik saat berdiri, duduk, dan berbaring. Jika ada orang yang duduk menunggunya ketika sedang sholat, dia persingkat sholatnya, lalu menemuinya sambil mengatakan, apa ada yang bisa saya bantu? Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Saat mendengar cucunya menangis, menyegerakan sholat, lalu menemui dan menggendongnya. Saat masuk dalam majlis, beliau duduk di tempat mana saja yang kosong yang dilihatnya. Bila ada orang yang meninggal, beliau menggiring jenazahnya. Jika ada orang yang sakit, beliau menjenguknya meski berada di tempat yang jauh. Beliau sering duduk dalam posisi yang sama dengan orang-orang fakir dan mengambilkan makanan dengan tangannya sendiri. Beliau suka silaturahim pada sahabat walaupun sebentar. Senang pada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik sekalipun. Tidak pernah bertindak kasar pada siapapun. Suka memaafkan orang yang minta maaf, hatta orang yang bahkan mau membunuh beliau. Nabi SAW mencuci pakaiannya sendiri, menambalnya, memperbaiki alas kakinya, melayani dirinya sendiri, memberi makan untanya, menggiling gandum dengan tangannya sendiri, dan membawa barang-barangnya sendiri ke pasar. Allahumma salli ala Muhammad sallam. Nabi SAW menikmati makanan yang dimasak keluarganya dan tak pernah kemudian mengatakan, aku tidak suka ini, aku tidak suka makanan. Kalau beliau suka dimakan, kalau tidak beliau diam. Meskipun seorang pemimpin besar, rumahnya tidak dijaga siapapun, dan juga ketika perang beliau selalu ada di depan. Beliau juga suka memperhatikan orang-orang yang membutuhkannya, sampai pun seorang tua yang buta yang selalu mencaci dan merendahkan beliau. Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini sebagai sebuah gambaran kecil saja. Maka pantas kalau kemudian Nabi SAW terpilih untuk memberi syafaat terbesar di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan syafaat itu? Jadi kalau Ar-Raghib Al-Asfahani itu dalam Al-Mufradat fi Gharibil Qur'annya itu, syafaat itu adalah bergabung dengan lainnya sebagai penolong, dan paling sering digunakan bergabungnya itu dari yang kedudukannya lebih mulia kepada yang lebih rendah, yaitu syafaat pada hari kiamat. Secara istilah, syafaat itu adalah memintakan orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Itu syafaat artinya. Jadi contohnya untuk mendapatkan manfaat itu adalah syafaat Nabi kepada penduduk surga agar segera memasukinya.
Dan yang menolak mudarat itu adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang harusnya sudah masuk neraka tetapi kemudian tidak dimasukkan ke neraka. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat itu syaratnya adalah yang pertama izin dari Allah kepada pemberi syafaat, dan yang kedua ridho Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan yang akan diberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa asta'dinu ala rabbi fayu'danu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha. Maka aku meminta izin kepada Rabbku, kata Nabi, lalu diizinkan bagiku dan Allah memberikan ilham kepadaku berupa puji-pujian kepadanya sehingga aku memuji Allah dengannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kemudian menyebutkan bahwa syafaat Nabi itu terbagi dua macam. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang pertama adalah syafaat uzma atau syafaat besar atau syafaat agung. Jadi syafaat beliau pada manusia dari dahsyatnya hari kiamat itu agar kemudian disegerakan hisab dan pengadilan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan manusia pada waktu itu berkumpul di padang mahsyar. Jadi umatnya Nabi Adam itu sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad, mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Mereka lalu kemudian meminta kepada Adam, lalu kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, sampai Isa. Namun semuanya mereka tidak bisa untuk mengatakan apa-apa karena memikirkan dirinya sendiri. Semuanya uzur. Lalu baru kemudian ketika meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat kepada Allah azza wa jalla, lalu kemudian dikabulkan. Inilah syafaat yang paling utama dan mencakup umum untuk semuanya makhluk pada waktu itu. Dan syafaat itu disepakati ulama tentang kebenarannya. Dalilnya diantaranya adalah Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di dalam tafsir Imam At-Tabari itu dalam Jami'ul Bayannya mengatakan mayoritas ahli ilmu menjelaskan bahwa maksud makom atau kedudukan terpuji dalam ayat itu adalah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat untuk memberikan syafaat saat manusia merasakan dahsyatnya hari itu. Jadi itu adalah syafaat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dzalik yajma'ullahu an-nas al-awwalin wal akhirina min sa'idin wahid. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa Allah mengumpulkan manusia pertama dan terakhir dalam satu tanah lapang? Mereka dilihat oleh yang melihat dan mereka semua mendengar seruan yang menyeru. Matahari mendekati mereka, duka dan musibah menimpa mereka. Mereka tidak kuat dan tidak mampu untuk menanggungnya. Lalu minta, orang-orang itu kemudian meminta untuk ada yang menjadi perantara kepada Tuhan, mulai dari Nabi Adam. Tapi jawab nafsi-nafsi, mikirkan dirinya sendiri. Kepada Nuh dan seterusnya, mereka kemudian tidak bisa, hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku mikirkan diriku.
Saat Nabi SAW kemudian minta, lalu Nabi sujud dan meminta kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' rasaka, sal ta'tahu, wasfa' tasaffa, farfa'u ra'si, fa'akulu ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab." Fayuqal, "Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalik min al-abwab." Ketika aku sujud itu, kata Rasulullah SAW, aku meminta kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad, bangun, mintalah, pasti kau kuberi. Mintalah syafaat, pasti diberi." Aku pun bangun lalu berkata, "Umatku Tuhan, umatku, umatku." Kemudian dikatakan, "Ya Muhammad, masukkan di antara umatmu yang tidak dihisap melalui pintu kanan surga, pintu Al-Aiman namanya, dan mereka kemudian bersama yang lain di selain pintu itu." Ini adalah syafaat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dihisap di sidang manusia itu. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad bersujud meminta kepada Allah, lalu Allah kemudian mengabulkan itu. Dan Allah mengizinkan di antara permohonan dari Nabi Muhammad agar ada umatnya yang dimasukkan tanpa hisab. Yang kedua, syafaat beliau terhadap penduduk surga untuk masuk surga setelah selesai dihisab. Ini riwayat dari Anas bin Malik, "Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Saya datangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan. Lantas khazin, malaikat penjaga, berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Lantas dia mengatakan, "Untukmu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu kepada seorang pun sebelum kamu." Hadis riwayat Muslim. Jadi yang kedua, syafaatnya Nabi, syafaat khususnya Nabi itu adalah Rasulullah itu adalah orang yang kemudian memberikan syafaat kepada penduduk surga yang sudah dihisab itu agar bisa memasuki surga. Yang ketiga adalah syafaat untuk meringankan siksaan pamannya, yaitu Abu Talib. Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah engkau akan memberi manfaat kepada pamanmu dengan sesuatu sebab dia telah melindungimu dan kemudian menjagamu?" Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, huwa fi da'dajim min nar, laula ana lakanu fid darkil asfali minan nar." Ya, di muka neraka, bila bukan syafaatku berada di dasar neraka. Jadi syafaat khususnya Nabi yang ketiga adalah memberikan syafaat kepada paman beliau Abu Talib, karena beliau telah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak masuk Islam di neraka yang paling muka ya. Kalau tidak karena syafaatku, maka dia akan merasakan neraka di paling dasar. Tetapi di dalam riwayat itu disebutkan bahwa seatas-atasnya neraka itu sangat mengerikan. Bahkan orang yang merasakan itu sudah merasa bahwa itu adalah siksaan paling dahsyat, karena pada saat kakinya sudah menyentuh neraka itu, maka seluruh isi otaknya melepuh, lalu kemudian isi perutnya juga melepuh, semuanya hancur, lalu kemudian kembali lagi seperti itu. Itu siksaan paling ringan di neraka. Dan itu syafaat Nabi kepada Abu Talib, paman beliau yang sudah menjaga dan melindungi beliau tetapi tidak masuk Islam. Lalu yang kedua sekarang tentang syafaat umum. Kalau tadi syafaat khusus, jadi syafaat umma, syafaat kemudian untuk memasukkan umatnya Nabi Muhammad yang sudah selesai dihisab, dan syafaat beliau kepada Abu Talib. Syafaat umum pertama adalah
syafaat beliau untuk mengangkat derajat sebagian ahli surga yang sudah ada di surga. Jadi berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya untuk Abu Salamah agar diangkat derajatnya di surga. Jadi yang syafaat umum itu pertama adalah beliau kemudian mengangkat derajat orang yang sudah ada di masuk surga, kemudian ditinggikan lagi ke surga yang jauh lebih baik. Itu syafaat Nabi. Yang kedua, syafaat untuk masuknya sebagian kaum mukminin ke surga tanpa hisab. Tadi sudah disampaikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannah min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wala adzaba ma kulli alfin sab'una alfan wa salasu asayatin min hasayati. Rabbku menjanjikanku untuk memasukkan ke surga 70.000 umatku tanpa hisab dan tanpa adab. Bersama setiap 1.000 itu ada tambahan 70.000 dan 3 cakupannya. Jadi nanti ada bahasan khusus tentang siapa umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan syafaatnya kepada umatnya sebagian kaum mukminin ke surga tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat untuk pelaku dosa besar. Ya, ada disepakati dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam yang 4 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku juga akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Yang keempat, syafaat kepada kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka agar tidak masuk neraka. Dan yang kelima, yang terakhir adalah syafaat kepada kaum yang antara kebaikan dan kejelekannya itu imbang, atau yang disebut dengan al-a'raf, itu ahlul a'raf, agar dimasukkan ke surga. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad yang imbang antara kebaikan dan kejelekannya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta kepada Allah agar dimasukkan saja ke surga umatnya Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa kalau amal timbangannya baik dan buruknya itu sama, sesungguhnya sebenarnya kejelekannya itu lebih banyak yang dilakukan. Kenapa? Karena kalau amal kebaikan di dunia ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kejelekan tidak. Jadi kalau masih imbang timbangannya, berarti hakikatnya keburukannya jauh lebih jelek. Yang keempat dan kelima tadi, yaitu syafaat kepada kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka agar tidak masuk neraka, dan kepada ahlul a'raf yang imbang tadi itu agar masuk surga, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya, juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, juga oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Hadirin yang dirahmati Allah, sekedar kemudian tambahan buat kita bahwa syafaat itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan diizinkan memberi syafaat beberapa orang. Di antaranya adalah para syuhada, orang yang hafid Quran, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang boleh dan bukan mustahil, maka wajib untuk diimani atau dipercayai. Di antaranya para syuhada. Yusaffa'u as-syahid fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid itu, orang yang mati dalam peperangan pada Allah itu diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, para penghafal Quran. Ya, orang yang menghafal Quran lalu bisa menjalankan apa yang dihafalkan itu. Jadi berdasarkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib itu diberi kesempatan memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemarin ketika saya nyampaikan ini, ada ibu-ibu yang kemudian nyatakan, kalau begitu saya mau dekat-dekat ponakan saya yang hafal Quran, Ustaz, itu bagus orangnya, mengamalkan juga. Ya silahkan saja gitu.
Jadi yang bisa memberikan syafaat kalau mati syahid itu 70 anggota keluarga, kalau yang hafal Quran itu 10 orang. Kemudian yang menurut Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli itu dalam kitab Ar-Riyadun Nadirah fi Sahih Darul Akhirah, itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah jenazah orang yang disolati 40 orang lebih. Kalau menurut riwayatnya Aisyah, orang jenazah yang disolati oleh 100 orang lebih. Jadi diberi kesempatan untuk memberi syafaat dengan catatan dia adalah ahli tauhid, diberi kesempatan untuk memberikan syafaat 1 orang. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak kaum mukminin untuk orang tua mereka. Hadis riwayat Abu Hurairah, orang tua yang sabar ditinggal mati oleh anak-anaknya yang belum balik, mereka tidak mau masuk surga kecuali dengan orang tuanya. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah antum wa abawakum, sudah masuk surga saja bersama orang tuamu. Jadi yang menyelamatkan itu, yang memberi syafaat juga adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik dan orang tuanya tapi sabar, jadi ridho dengan itu, bukan yang tidak menerima atau tidak ridho ya. Jangan seperti riwayat yang menyebutkan seorang perempuan yang ditinggal mati anaknya lalu nangis di kuburan beberapa hari, sampai Nabi kemudian mengingatkan, sabar sabar. Nabi mengingatkan, lalu kemudian dibilang, kamu tidak tahu yang aku rasakan gitu, karena sedih waktu itu. Lalu besok harinya dikasih tahu sama sahabat, kemarin kamu diingatkan Nabi supaya sabar. Oh Rasulullah, tak iya, sekarang aku sabar. Lalu kemudian mengatakan pada Nabi, sekarang saya sabar ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, sabar itu di awal. Jadi yang bisa anak-anak yang menyelamatkan orang tuanya itu adalah orang tua yang kemudian sabar terhadap kematian anaknya sebelum balik, dan dia sabar. Itulah yang bisa menjadi syafaat. Amalan-amalan pemberi dan penguat syafaat diantaranya adalah membaca Al-Quran dan puasa. As-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan membaca Al-Quran ini adalah penguat syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat nanti adalah puasa-puasa kita dan Al-Quran, bacaan Quran kita. Maka disampaikan dalam riwayat itu, ketika matahari sudah dekat dengan kita, maka yang bisa menaungi itu adalah bacaan-bacaan Quran kita. Jadi surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, berapa kali kita baca itu yang membuat kita menjadi tidak terlalu panas. Jadi yang memberikan syafaat itu adalah bacaan-bacaan Quran, termasuk puasa. Puasa-puasa itu nanti akan berwujud, aku adalah orang yang kemudian kamu menahan untuk tidak makan di siang hari ya. Jadi puasa dan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat setelah selesai adzan. Jadi Rasulullah menyatakan, halat lahu syafaati, aku halalkan syafaatku kepada orang yang ketika adzan dikumandangkan lalu kemudian dia mengucapkan yang sama, lalu setelah adzan itu dia mengucapkan salawat kepada Nabi. Jadi bisa dibayangkan membaca la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Bagaimana kita kemudian menggambarkan orang yang ingin dapat syafaat Nabi, tapi ketika adzan kemudian tidak pernah mendengarkan, bahkan lalu kemudian tidak berdoa dan bersalawat kepada Nabi, dan hanya berharap pada waktu acara-acara tertentu. Padahal Nabi mengatakan, aku halalkan syafaatku kepada orang yang kemudian saat mendengar adzan dia kemudian menirukan apa yang dibacakan oleh muadzin itu, dan lalu setelah itu bersalawat kepadaku. Dan yang terakhir adalah banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti, dan dia kedudukannya dekat denganku, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadirin, puncak syafaat itu sebenarnya syafaat dari yang paling penyayang di antara yang penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kesempurnaan kasih sayang dari yang paling penyayang di antara yang paling penyayang. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti tidak akan tersisa di neraka
orang yang pernah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahis syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, summa ilaihi turja'un." Az-Zumar ayat 44. Katakanlah, syafaat pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Surat Az-Zumar ayat 44. Itu yang bisa disampaikan agar paham mengenai mendudukkan syafaat itu sebenarnya apa dan bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi perenungan buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.